Hai teman-teman, apa kabarnya pada hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Senang banget Gaung hadir di sini dalam podcast Lisan, Literasi dan Seni Anak Indonesia. Nah teman-teman, di sini Gaung udah kedatangan dua tamu yang spesial dalam pembahasan Gelap Terang 2020. Nah, spesial banget karena kita bakal berganti tahun jadi 2021 kan. Makanya kalian jangan kemana-mana, nonton terus podcast ini. Maya Dako. Hai, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bareng kita di podcast Lisan, Literasi dan Seni Anak Indonesia. Nah, podcast ini adalah podcast milenial tentunya. Kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang luar biasa juga pada hari ini. Yang pertama ada Joas, nama panjangnya siapa tadi? Joas Rian. Joas Rian. Kemudian ada Aziza, benar ya Aziza ya? Nah, jadi mereka ini adalah anak muda berprestasi, eksis juga, dan tentunya lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitas yang mungkin luar biasa. Nah, oke. Langsung aja kita tanya-tanya bareng narasumber kita pada hari ini. Mulai dari Joas nih. Nah, Joas nih aktivitasnya saat ini apa aja? Hari ini ya? Atau Hari ini mungkin beberapa bulan kemarin atau beberapa hari yang lalu. Jadi akhir-akhir ini saya lagi sibuk nyiapin acara. Ya, ada siapin acara untuk bulan depan ya, masih sibuk tentang dana dan segala macamnya gitu sih sama teman-teman. Oke. Joas ini ketua dari PPST, Ya. benar ya? PPST itu apa sih, bisa dijelaskan sedikit? Saya kenal dulu ya PPST itu. Nah, PPST itu singkatan dari Persaudaraan Pelajar Sekota Tarakan. Oke. Didirikan sejak tahun 2004 tanggal 15 Desember bersama-sama ulang tahun Kota Tarakan. PPST ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial. PPST ini independen, Bang. Independen. Iya. Oke. Cakupannya itu pelajar sekota Tarakan dari SMP sama SMA. Gitu, Bang. Sekota Tarakan ya? Sekota Tarakan. Oh, luar biasa sekali. Kemudian ada Aziza juga. Aziza ini maba, bener ya? Iya. Maba di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Iya. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin sedikit, kamu selama di Kota Tarakan juga banyak organisasinya ya kan? Iya. Nah, bisa ceritain sedikit nggak Aziza? Ya banyak sih emang organisasi yang Ziza ikutin mulai dari SMP kelas 2. Jadi di SMP kelas 2 itu pertama kali Ziza kenal organisasi itu dari eventnya koran. Jadi koran Radar Tarakan kerjasama dengan Jawa Pos itu pertama kali di tahun 2015. Tahun 2016-nya Ziza berangkat ke Surabaya untuk seleksi ke New Zealand, tapi nggak lolos. Jadi itu tuh namanya Zetizen. 2 tahun berturut-turut event itu Ziza ikut lagi di tahun 2017, masuk lagi di Zetizen, ke Surabaya lagi, seleksi lagi. Nah, sebelum ke Zetizen itu kan itu bulan September tuh di tahun 2017. Nah, bulan Julinya itu Ziza kepilih jadi perwakilan Duta Anak Kaltara. Jadi Ziza sempat jadi Duta Anak Kaltara di tahun 2017. Nah, Ziza juga terpilih menjadi penyambut presiden di Hari Anak di Pekanbaru Riau. Jadi keren. Ziza sambut presiden, alhamdulillahnya terpilih karena yang nyambut presiden itu juga yang harus berprestasi, Kak. Nah, jadi kita sertakan CV, Ziza sambut presiden. Jadi 2017 itu di Pekanbaru Riau itu presiden yang membuka langsung acara anak nasional. Kemudian di tahun 2018 karena udah tahu nih kan kayak harusnya anak Kaltara nih bisa semua gitu kan ke event luar, karena memang kota besar aja kayak misalnya lagi gencar-gencarnya event kayak misalnya masa anak Kaltara sendiri kayak acuh tak acuh gitu kan. Jadi dengan adanya Ziza mungkin kan ngikut organisasi di mana-mana ya, akhirnya mereka sering-sering tanya kayak mana ya. Nah, Ziza tuh maunya Ziza tuh nggak sendirian gitu. Nah, yang penting Ziza tuh membuat mereka kan kayak memacu mereka buat ayo dong, si Ziza aja bisa, kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi dari situ Ziza keterusan ikut organisasi lagi di tahun 2018. Alhamdulillah lewat seleksi esai Ziza terpilih jadi forum pelajar ke 10. Iya, masuk di forum pelajar ke 10. Jadi kita di situ juga berangkat ke Jakarta. Ziza didanain rata-rata kalau misalnya event di luar kota Tarakan sendiri, apalagi Kaltara, itu selalu bawa nama Kaltara. Dan yang lebih enaknya itu jadi Ziza tuh jalan-jalan gratis, Kak. Kayak Ziza tuh punya mimpi kayak kapan sih kayak aku tuh pengen banget gitu kayak berangkat tapi nggak pakai dana orang tua, jadi full di biayain provinsi, kadang dibiayain pemerintah kota dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma dibiayain aja, lebih nilai plusnya itu ya dapat uang sangu. Tapi kan yang namanya itu sebenarnya di umur segitu Ziza tuh belum ada mikirin uang, jadi lebih mikirin ke
pengalaman dan teman-teman di sana ya kan emang hebat-hebat tuh ya teman-teman yang ikut organisasinya. Jadi dari situ terpacu lagi di tahun 2018 Ziza terpilih menjadi DPR Muda. Jadi DPR Muda di Ziza salah satu-satunya anak Kalimantan yang memimpin rapat di gedung DPR anggota Komisi 7 DPR. Jadi Ziza jadi DPR Muda di sana. Alhamdulillah terpilih menjadi pimpinan rapat, dan itu tahun 2019 itu merupakan event terakhir Ziza ikut di event nasional. Sebelumnya banyak sih Kak kayak event-event nasional yang Ziza pergi, tapi menurut Ziza yang rekam jejak Ziza dari tahun 2015 itu ya ini tadi yang Ziza sebutkan, yang ada Zetizen, ada forum anak, forum pelajar, dan juga parlemen remaja yang terakhir ini. Seperti itu Kak. Oke. Jadi teman-teman gini, kenapa saya bilang narasumber kita ini luar biasa? Karena selain mereka berprestasi, mereka juga menginspirasi. Mereka juga pingin agar teman-temannya, agar anak-anak di Kaltara, mungkin Kota Tarakan khususnya, bisa sama seperti mereka, mengembangkan diri mereka lebih baik lagi. Benar ya teman-teman ya? Ya, betul sekali. Oke, kita hari ini kan berbicara tentang gelap terangnya 2020. Kenapa kita berbicara tentang gelap terangnya 2020? Karena seperti yang kita ketahui, bentar lagi kita bakal berganti tahun di 2021 nih teman-teman. Nah, jadi kalau pendapat dari Joas dan Aziza sendiri terkait dengan 2020 ini yang bakal berganti tahun menjadi 2021 ini bagaimana? Joas sekali dulu ya. Joas nih harapannya, bukan harapan sih, mungkin pendapat dulu kali ya. Dapat. Iya, terkait dengan 2020 ini gimana menurut kamu? 2020 ya kayak gitu bang. Kita tahu kan pandemi ya. Yes, pandemi. Sekolah online. Kegiatan terbatas ya. Hmm. Gitu kan teman-teman. Nah, kegiatan terbatas, pandemi, nggak bebas kemana-mana, harus protokol kesehatan. Yes, exactly. Terancam oleh banyak isu tentang pandemi ini, gimana menakutkannya gitu. Tapi ya terlepas dari itu, kita sebagai pemuda, gimana ya bang? Saya ada pegangan nih bahwa hidup itu adalah tantangan. Yes. Kita bisa ada di sini, ada namanya teori evolusi kan bang, dari keras teori Darwin lah gitu kan. Kita ambil baiknya gitu, bahwasanya betul, karena adanya evolusi kita bisa bertahan. Evolusi alam gitu. Jadi kita kalau terus-terusan takut-takutan gitu, nggak mau bergerak ya, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kita akan musnah dimakan zaman. Oh iya benar. Jadi intinya kita harus beradaptasi mungkin ya. Makanya ada new normal kan bang. Bukan Iya. berarti kita harus mengabaikan protokol kesehatan segala macamnya, tapi kita beradaptasi, bukan memberontak gitu. Bener. Setuju sama Gitu kan, Joas. teman-teman. Nah, Kalau Aziza gimana pendapatnya tentang 2020 ini? Iya benar Kak, 2020 ini. Jadi 2020 ini merupakan istilahnya tahun terakhir Ziza sekolah ya. Di bangku sekolah, bisa dibilang sekolah menengah atas. Nah, awal bulan kita sudah awal tahun 2020 itu kita sudah disibukkan oleh UAS, kita sudah belajar buat ujian nasional, kita sudah sibuk Pibel, terus abis itu kita juga sibuk sama kegiatan-kegiatan lainnya, apalagi planningnya Ziza kan banyak banget, belum lagi SBM, belum lagi kita tes kuliah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya 2020 ini kalau bisa dibilang gelap terang sih enggak sih, menurut Ziza semua tuh kembali ke diri kita masing-masing. Cuman ya dibalik hikmahnya dari pandemi ini ya ada positif dan negatifnya, vibes-nya kan. Yes, of course. Ya, jadi ya dinikmati aja. Yang harusnya misalnya kita Ziza mungkin jam terbangnya lebih banyak, yang setahun tuh Ziza tuh bisa bolak-balik berangkat ngisi acara dan lain sebagainya kan. Tahun ini tuh ya mungkin nggak ada sama sekali, tapi berkurang. Nah, jadi di tahun 2020 ini tuh bulan Maret tepatnya kita diliburkan. Ada sisi enak nggak enaknya gitu kan. Di sisi enaknya ya kita nggak ada UN kan. Jadi first time kita tuh benar-benar nggak ada UN. Tapi ya adalah belajar gitu kan. Tapi nggak apa-apa, namanya kita udah nggak kerjakan lagi kan, nggak perlu lagi sama ujian nasional yang katanya jadi standar penentu untuk kelulusan kayak gitu kan. Nah, nggak sampai selang situ mulailah sudah masuk SBM kita nih, karena Ziza nggak lolos SN kan, mulai tes SBM. Awalnya tuh masih abu-abu banget. Ziza sudah daftar di Ziza ambil kebidanan di Universitas Brawijaya dan satunya hukum di Borneo, karena emang ambil satunya ditempatkan. Terus habis itu ya seleksi
SBM. Ziza tuh belajar kayaknya 5 bulan deh. Habis itu bulan 7-nya tes kan SBM. Alhamdulillah hasilnya Ziza lolosnya di hukum UBT. Tapi Ziza tuh udah ikut seleksi lagi di Poltek Sos ini. Kebetulan orang tua nih Kak kerja di dinas sosial sendiri kan. Jadi ada nih, Cak, mau nggak nih ikut ini? Dan kan awalnya kan orang tua maunya kan kedinasan gitu kan. Tapi Ziza nih bilang kayak nggak ada kemauan di situ kan, karena Ziza anaknya bisa dibilang aktif, nggak suka yang terlalu terikat yang rutinitas gitu kan Kak. Nah akhirnya ibu sudah tahu kayak basicnya anak ini di sosial, apalagi banyak di organisasi, jadi kayaknya nih sekolah ini cocok deh sama kau kayak gitu, karena kan kau aktif di sosial gitu. Jadi ya daftar kan Kak, daftar. Nah ibu bilang ini kalau Caca lolos jalur prestasi, yang artinya kalau dapat capai, nah lulus tuh langsung kerja di provinsi, karena full funded biaya pendidikan itu dibayarkan oleh provinsi Kak. Siapa yang nggak mau gitu? Iya benar kan? Jadi kasih pilihan lagi antara di Poltek Sos atau Ziza mau hukum, karena Ziza emang kayak pengen hukum, awalnya kan pengen dokter juga, tapi ya sudah lah ya, dilawat lah hukum lah nih kan, kayak ini dua-dua nih sama-sama yang Ziza suka. Ziza lihat lagi kan, terus ibu nyaranin kalau ada yang gratis kenapa harus bayar, dia bilang gitu kan. Ya sudah, jadi Ziza pilih lah kan. Akhirnya alhamdulillah Ziza lolos Kak. Itu tuh seleksinya juga online, tapi Ziza nggak bisa masuk. Nah kendalanya itu kan kayak inilah jaringan maksudnya. Maksudnya Ziza tuh nggak bisa akses soalnya yang dari pusat. Jadi Ziza harus ke provinsi lagi, yang harusnya Ziza nggak keluarin dana buat kita ujian di provinsi, harusnya jadi ke provinsi lagi ujian. Alhamdulillahnya berselang kemudian Ziza peringkat 40 se-Indonesia dari 45.000 yang daftar kedinasan ini. Keren. Jadi peringkat 40, Ziza lolos beasiswa, alhamdulillah. Lanjut ke ini lagi Kak, sekolah nih PPI. Jadi kalau orang bilang kan ospek, kalau ini pengenalan ini intuisi. Jadi pengenalan kita tuh online Kak, tapi nggak kalah serunya sama yang offline. Ospeknya ini? Iya, kalau kita bilang itu PPI, ya, pengenalan ya. Kalau yang biasa orang kenal mungkin ospek gitu kan, karena kita nih kedinasan. Jadi kita tuh online Kak, tapi tugasnya emang banyak banget. Biarpun online kita harus tetap pakai Garuda, kita harus tetap pakai lambang merah putih, harus pakai baju putih, karena kayak bener-bener dilihat, dan tugasnya itu banyak. Entah kita tuh buat video untuk berbagi bersama terhadap korban pandemi ataupun lingkungan terdekat. Kita juga disuruh untuk buat video bagaimana kita menerapkan protokol ini untuk mengurangi si pandemi ini. Jadi selesai, akhirnya PPI selesai, dan sekarang alhamdulillahnya berselang waktu kayak nggak rasa banget tuh setahun Kak, dari awal tahun 2020 ini di bulan 3 rasanya udah berapa ya, udah 9 bulan 9 bulan gitu ya. 9 bulan tuh nggak rasa, karena Ziza sekarang udah selesai UAS. Nggak rasa ya, udah lewat nih. Semester 1 nih udah lewat. Mungkin karena kesibukan ini sendiri kali ya. Jadi pandemi ini sebenarnya nggak terlalu halangan juga. Cuman kita harus kayak beradaptasi sama yang baru nih. Nah cuman itu aja, kegiatannya Ziza tuh kayak kurang. Terakhir kali ini kegiatan event nih Sekaltara tadi, forum anak. Ziza kan sudah umurnya bukan anak lagi kan, kalau di forum anak kan dari 0 sampai kurang dari 18 tahun. Ziza kan udah 19 tahun, jadi Ziza cuman fasilitator yang dampingin adik-adik, dan turun-temurun lah, nggak mungkin kan Ziza selesai langsung tinggalin kayak banyak banget nih uangnya sudah Ziza pakai gitu kan, buat rasanya kalau kita dibilang tuh, kalau anak-anak forum anak tuh dibilang beban dinas lah, karena kita maunya emang enak sih di forum anak, nginap di hotel, sangu, teman banyak dan lain sebagainya. Apalagi kan kayak sekarang nih kan teman-teman sekarang berangkat kuliah nih banyak, jadi kembali lagi Ziza mainnya ke forum anak lagi, jadi ngerasa jiwa tuh masih muda gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal jiwa muda nih teman-teman ya, kayak Joas bilang tadi, kita kan harus beradaptasi nih, tapi kita melihat kondisi juga banyak banget keluhan-keluhan yang muncul dari banyaknya pelajar yang ada di Indonesia mungkin ya, terkait dengan sekolah online. Sekolah online, kayak kamu ngerasain ospek online juga.
tugas banyak numpuk dan lain sebagainya gitu kan, apalagi di rumah aja juga dituntut untuk membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, pendapat kamu nih bagaimana terkait dengan teman-teman yang mungkin mengeluh terkait dengan sekolah online ini? Pendapat jelas mungkin gimana? Oh ya, Iya. yang saya pelajari ya. Sekolah online itu gimana ya? Yang pasti utama itu yang kita butuhin HP, internet. Yes. Ya kan? Teman-teman mengeluh mungkin karena kayak abang bilang tadi di rumah. Kalau di rumah kan ada tuntutan lain tuh, bantu orang tua segala macamnya. Itu mungkin keluh kesahnya. Tapi kan dalam pandemi ini ya mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu kan. Nggak bisa offline, kita online. Tapi itu lagi masalah beban, itu lagi kita harus tetap ya kasih balance lah. Iya benar, balance ya. Kita gimana pintar-pintarnya kita sebagai orang terpelajar membagi waktu kita. Ketika kita sedang sibuk dalam belajar, kita informasikan ke orang tua kita, maaf ya bapak ibu, pak, bu, lagi nggak bisa bantu. Mungkin setelah kegiatan ini gitu. Ya, cuma itu lagi karena kurangnya ya mungkin kita kurang bisa memberi pengertian kepada orang tua kita, itu aja sih. Jadi tergantung mama masing-masing di rumah kali ya. Ya, mungkin juga itu ya, Mak. Oke. Kalau Aziza gimana nih pendapatnya terkait dengan teman-teman yang mengeluh soal online ini dari belajarnya dan sebagainya? Iya, sama guru juga. Oh iya, bener. Sebenarnya tuh Ziza tipe orang itu yang males banget Kak mengeluh, karena kayak kalau ngeluh-ngeluh aja nggak bakal selesai, nggak bakal ada habisnya. Kayak percuma aja gitu kan ngeluh, kayak lama-lama ngeluh nggak akan selesai gitu Kak. Jadi kayak ngapain ngeluh gitu kan, pasti lo manusia kan pasti ada ngeluh, tapi kalau kita ngeluh aja nggak bakal selesai. Emang ada jin yang mau bantu selesaiin gitu kan? Lah ada jin kan, kalau ngeluh kan tinggal panggil aja Om Jin kan, suruh bantu selesaiin. Ini enggak Kak. Jadi kalau Ziza tuh tipe orang yang dikerjain aja, disambil, orang bilang disambil. Jadi emang sih sekolah online nih, kalau menurut Ziza ya, Ziza tuh masalah dibilang mengeluh tugas online dan lain sebagainya. Kalau tugas tuh enggak, tapi lebih ke mata. Jadi, iya bener. Jadi kita karena kita lebih ke lihat layar mata. terus kan. Iya. Nah, Ziza tuh sudah min matanya. Kan ditambah kalau misalnya lama-lama kita pakai gadget, pakai handphone, pakai laptop, itu kan mata kita tuh susah Kak. Kayak misalnya kayak istirahatnya tuh tegang, jadinya Ziza tuh malah minnya semakin naik di pandemi ini, karena mengharuskan kayak kerjakan tugas lewat laptop, kerjakan tugas lewat handphone, Zoom lewat laptop, lewat handphone, terus ujian juga lewat laptop, lewat handphone. Lebihnya lebih ke situ sih. Kalau misalnya tugas yang menumpuk kayak gitu, misalnya tugas numpuk ya karena kita menunda-nunda. Coba kayak misalnya kerjakan tugas di hari itu aja. Kayak misalnya ya daripada main HP. Orang Indonesia nih lucu, main HP berjam-jam dibilang baru aja. Terus main HP 8 jam tuh nggak kerasa Kak. Seharusnya tuh udah bisa selesain tugas 2-4 tugas kayak gitu. Tapi karena main HP ini, ya itulah rebahannya lama, main HP-nya lama, kayak kerjakan tugas tuh malas jadinya tuh kan. Apalagi tahun 2020 ini banyak kaum rebahan gitu kan. Kaum rebahan menyelamatkan dunia. Jadinya kayak gitu, Ziza tuh rebahan tapi sambil kerjakan. Main handphone tuh jarang Kak, maksudnya kayak buka tugas jadinya. Nah itulah kalau misalnya ngeluh sih ya, ngeluh lah karena ya capek kerjakan, maksudnya mata yang capek, terus kayak jenuh juga. Biasanya kita tuh interaksi banyak, bertanya sama dosen, sama teman-teman, jadinya terbatas lewat HP lagi, mau nggak mau lewat HP. Terus masalah yang online orang mengeluh sih wajar sih Kak, karena nggak semuanya nih ya orang Indonesia punya handphone dan nggak semuanya internet tuh merata. Jadi kita tuh kasih saran ke kementerian lah, insya Allah langsung buat sistem pendidikannya itu kalau misalnya mau pakai online ya dibuat dulu internet yang merata. Apalagi kita yang kota ini aja masih ngerasa hutan. Iya benar. Jaringan tuh susah banget Kak. Jadi Ziza tuh sama teman-teman Ziza di luar kota tuh Ziza tuh dibilang anak hutan. Kota rasa hutan Kak. Ya itu Kak tadi, karena jaringan. Dan nggak semua orang yang melek teknologi. Jadi kasihan kayak misalnya orang-orang yang gaptek, orang-orang yang sudah gaptek itu. Lebih kasihan, dia tuh lebih miris yang ke itu. Apalagi anak SD, harusnya umur segitu belum boleh dikasih HP. Jadi sekarang
pakai HP, apalagi orang tua yang sibuk bekerja kayak orang tuanya Za kan dua-dua bekerja. Iya. Jadi ya udah HP anak pegang masing-masing, yang harusnya digunakan belajar ya namanya anak-anak ya pasti digunakan buat main kayak gitu. Kalau untuk ngeluh sih ya wajar lah ya, namanya manusia, tapi kalau ngeluh terus ya nggak akan Bener ada bener kata habisnya. Aziza. Maksudnya gini sih, ini tergantung lagi dari si anak ini tadi, dia kan bagaimana menerapkan HP-nya itu bakal digunakan untuk apa gitu kan. Karena gini sih, kalau nggak online pun kan tetap kita nge-share gitu ya, tetap kita nyari jawaban di internet kali ya gitu Kan kan. tetap lagi bang. Seperti Memang zaman kita. memang seperti, jadi ibarat kata mungkin lebih ke ya kata Joas tadi, bener, beradaptasi. Kita beradaptasi aja lagi gitu kan. Aja. Jalanin aja lah. Jalanin aja. Selain itu juga kita harus multitasking mungkin istilahnya ya. Harus bisa nggak sekedar fokus di A tapi juga fokus di B, mungkin fokus di C juga kan, teman-teman kayak gitu ya. Iya. Jadi sekolah online ini enak juga sih. Jadi Za bisa bercabang-cabang. Iya. Nggak, Za kuliah, ngurus organisasi, ngurus kegiatan, ngurus event kayak gitu kan. Jadi ada positifnya juga sebenarnya. Iya. Kalau kamu bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin ya, Iya. Zah ya. Alhamdulillah banyak peningkatan dari min yang meningkat. Meningkat semua Kak. Berat Ada badan peningkatan. juga meningkat. Minnya juga meningkat tapi Iya, ya. Alhamdulillah berat badan juga peningkatan. meningkat. Oke. Berat badan ini aduh. Oh, ngomong-ngomong sambil minum ya, santai aja kita ngobrolnya. Oh bang, dari tadi saya minum bang. Oke gini, next question nih, Gaung mau nanya terkait dengan dampak pandemi ini kan mempengaruhi ini segala aspek ya teman-teman ya. Benar. Nah kalau kalian lihat yang ada di lingkungan kalian, mungkin apa yang membuat kalian prihatin, mungkin membuat kalian iba dari orang-orang yang ada di sekitar kalian mungkin. Coba dulu nih. Aziza di duluan kayaknya. Yang tadi duluan. Iya, apalagi kan pelajaran Z ini tentang kesejahteraan sosial Iya, nih ya. memang Dan menterinya fokusnya ke situ ya. Nah pasti Aziza iya. paham nih. Benar banget Kak. Kita pelajarannya emang di situ sih, kesejahteraan sosial, apalagi di masa pandemi ini ya. Apalagi menterinya korupsi ya. Aduh, sedih kita dengarnya. Lampunya mati kayaknya. Iya, tapi udah diganti nih Kak. Amin. Ibu tiri kita kayaknya hebat. Ibu tiri ya Kak. Kemarin bapaknya sudah masuk penjara. Iya. Semoga langgeng ya di sana ya. Iya. Terus iya sih, kalau kita bahas terkait dengan pandemi ini banyak yang berubah Kak. Banyak. Salah satunya pertemanan. Iya benar. Jarang ketemu rasanya kayak udah sungkan. Mm-mm. Ya, Kak. Jarang, biasanya kita ketemu terus ngobrol. Kayak ketemu tuh kayak oh iya, tahu aja. Cukup tahu gitu Cukup kan. tahu. Iya, Cukup cukup tahu. Nah, Jangan itu obrolan tuh kurang rasanya. Kalau misalnya keluarga ya mungkin lebih banyak ya. Tapi temen ini lewat HP. Jadi kayak akrab sama sosial media. Rasanya relasi di tahun 2020 ini bisa peluk-pelukan sama saudara karena harus jaga jarak. Terus biasa dulu penjorok makan nggak cuci, langsung cuci tangan. Biasa juga sama-sama cemil-cemil. Iya, bener. Kebersamaannya itu kan juga dapat Agak ya. berkurang nih kayaknya sepertinya saat Iya, ini ya. kebersamaannya itulah sekarang yang kurang, yang kita lihat tuh banyak yang di PHK. Orang-orang banyak diberhentikan dari tempat kerjanya, pendapatan menjadi kurang. Terus waktunya lebih banyak kayak jadinya ke buang-buang waktu gitu ya. Orang-orang yang harusnya bekerja jadi terkurang gitu kerja. Emang ada vibe positifnya dan negatifnya, itu tadi kembali tadi kan. Tapi yang lebih kelihatannya sekarang ya ke anak-anak sih Kak. Anak-anak Za kalau perhatikannya kembali ke anak-anak. Jadi mereka ruangnya tuh terbatas kan. Kayak misalnya orang tuanya sekarang jadi larang bermain. Nggak boleh keluar rumah, ada corona, gini-gini. Jadi mindsetnya mereka tuh ya nggak boleh keluar, ada corona. Terpaksa main HP lagi di rumah. Orang Media tuanya nggak sosial. temanin main, orang tuanya juga main HP. Paksa main TikTok. Jaga TikTok. Iya kan Kak? Iya, Ya bener kan, banget. sih, sekarang rasanya tingkah-tingkah anak-anak kayak kurang ada yang kayak tata krama yang seperti dulu. Kita kayak bercengkrama, orang tua diajak ngobrol, sekarang mereka lebih milih main HP. Terus ya itu tadi Kak, apalagi sekarang nih banyak yang nikah, banyak yang cerai. Iya. Akibat pendapatannya yang turun Iya, gitu kan, bener. Kak. Abis itu
di vibes di umuran Ziza kayak mereka jadi malas kuliah, banyak yang nikah teman-teman kayak gitu Kak. Jadi ya Tuhan, ini Kak cobaannya, harus memang istirahat. Orang nih kerjanya dunia dan sekarang lebih kita pikirannya akhirat lah dulu, dipanggil nih kita. Ibu juga bilang iyalah ini harus istirahat ibu nih, harus luangin waktunya buat anaknya. Kemarin kerja dan harus kembali ibadah lagi, ingat Tuhan lagi kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya corona ini juga teguran Kak. Jadi memang sih ukurannya kecil, tak dilihat kasat mata juga gitu kan Kak. Nah tapi yang bisa kita benda tuh nggak bisa dilihat, itu tuh virus nggak bisa kelihatan, tapi kalian bisa merasakan kayak gitu lah Kak. Misalnya ya kita nih dekat, kita tuh nggak tegur sapa, biasanya juga kita ketawa-ketawa, jadinya kayak terbatas pakai masker. Apalagi lupa ya kalau misalnya di jalan bersin pakai masker. Kayak gitu Kak. Terus sekarang kalau misalnya negur tuh enak aja sekarang karena ketutupan masker ya. Siapa ya? Tapi serius loh, kayak kemarin kan lagi di jalan nih Gaung kan, jadi ada yang negur nih, pakai masker, jadi kita nggak tahu ini siapa, jadi Iya makanya. Gaung, kita Ya kita nggak tahu ini siapa. apalagi Ziza kalau nggak pakai kacamata kan biasanya kan lihat aja nih body oh helm motornya kan. Ini kalau udah nggak pakai kacamata, pakai masker Kak, jadi rasanya buat status aja, maaf ya kalau kalian yang negur di jalan aku nggak lihat kalau aku nggak pakai kacamata, itu sampai buat kayak gitu daripada dikatain sombong ya kan? Bener. Oke, kalau Jawas nih bagaimana pendapatnya? Sama aja sih bang. Nah, Gitu. iya gitu. nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Tapi Bineka Tunggal Ika kan Iya, kalau itu boleh sama. Itu beda-beda. Iya ada persamaannya tapi tetap Beda-beda. itu sih mulai dari kesenjangan kita enggak Senjangan apa? sosial. Sosial. Kira nggak ketemu doi. Iya, kayaknya ini nih masalah utamanya nih. Kita nih belajar ya. Oke, pelajar. Oke, konsepnya sekarang pelajar teman-teman. Kita belajar. Nanti tuh pembahasan lain. Lainnya tunggu off kamera. Oke, lanjut. Jawas. Terus sih bang kayak mulai kayak seketika banyak orang jadi introvert. Yes, exactly. Ya, lebih suka menyendiri dengan sosial medianya. Mungkin dia terbuka tapi pada dengan media sosialnya dia terbuka, pada sekitarnya dia tertutup gitu. Apa itu bunga? Wah itu lain lagi. Yang terbuka tertutup itu. Fotosintesis. Fotosintesis seperti. Nah itu. Jadi kayak yang biasanya kita jalan-jalan sama teman-teman, mulai kayak kata Kak Jija gitu kan, mulai senggang gitu kan jaraknya, mulai kalau ketemu oh gitu udah gitu aja gitu. Mulai dari anak-anak mau nggak mau mereka ke media sosial. Yes. Ya kan, ayah ibu main HP, anak main HP, ya udah itu dia. Makanya mulai banyak kurangnya interaksi, kata abang tadi, banyak perceraian, banyak pernikahan, banyak perceraian juga. Iya, banyak konflik ya. Lagi iya, kemarin juga kan bang ada kasus di Tarakan ini, Gantung diri. itu kan pelajar tuh bang. Oh, aku kurang update. Gitu bang. Aku harus cari tahu nih. Ya Allah, kasihan banget. Jadi Katanya karena tugasnya banyak. Nah, itu forum anak juga menjadi bagian. Terus Ziza juga kan tergabung di ini nih, partisipasi perempuan dan anak untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Puspa. Ya, jadi itu tadi katanya kebetulan yang evakuasi juga teman-teman dari forum anak yang menjadi relawan di BPBD. Ya katanya itu tugasnya banyak. Terus ya keluarga mungkin juga kurang mendukung. kurang dapat support kali dari Iya, orang Itu yang sekitar. penting. Selama pandemi ini kita harus memperbaiki komunikasi kita. Iya benar. Karena pandemi ini dampaknya tuh nggak sekedar soal ekonomi, sosial doang, bahkan ke mental kita pun dampaknya juga kena, batin juga. Sebenarnya sih memang karena kita manusia ini makhluk sosial. Iya benar. Nggak makhluk sosial, jangan pikul sendirian ya. Iya benar banget. Kalian kalau ada masalah DM Joa. Ya, DM saya, follow juga Instagram saya. Nggak masalah, bisa. Iya. Ya, bisa. Kan Bisa. cerita, tapi belum tentu dapat solusi. Nah, kalau di forum anak tuh bukan menentukan solusi gitu Kak. Jadi kita cuma membantu, mendengarkan, Iya. memberi evaluasi, memberi wawasan, kayak jadinya merangkul. Jadi kita tuh bukan lebih ke solusi. Karena kalau solusi itu sudah ke psikolog ya kan. Iya. Jadi kita masih konselor sebaya istilahnya.
yang membantu lah. Iya, setuju sih. Kadang orang tuh cuma butuh pendengar aja sebenarnya, Iya, ya kan? Aku tuh cuma butuh didengerin ya. Gitu Iya, ya, Bang. bener. Cuma butuh didengerin. Kok susah banget gitu. Aku kan mengadu nasib. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Bang. Kalian ini kan juga aktif sebagai Aktivis lah. dibilang. aktivis, bisa dibilang aktivis. Selain itu juga sebagai bukan selebgram. Kan yang aktif tapi nggak balas chat gitu. Seleb kampung. Oke, kalian juga kan sebagai pelajar, mahasiswa mungkin yang banyak organisasinya, kemudian juga itu tadi menginspirasi dan lain sebagainya gitu. Yang otomatis kalian juga banyak berhubungan dengan orang banyak nih. Ya. Nah, bagaimana cara kalian menerapkan protokol kesehatan atau mungkin social distancing bagi kalian itu seperti apa? Kayak gitu sih. Itu aja sih. Gimana nih? Kalau dari Joa sendiri gimana? Saya itu karena jujur aja ya, Bang. Hmm. Kita ini kan organisasi pemuda gitu kan, kita penggerak masyarakat juga. Kita harus menginspirasi, kita harus mengedukasi. Yes. Seperti yang saya bilang tuh, di masa pandemi ini kita harus beradaptasi. Contoh nih ya, Kak JJ bawa nih hand sanitizer, masker, itu jarak juga, ya kan? Kita harus bisa mengkondisikan diri kita di tempat dimana yang kita berada, dengan siapa kita berinteraksi, gitu aja sih, Bang. Iya, benar. Kalau Aziza gimana? Iya, kalau Ziza tuh juga kayak gitu Kak, tapi Ziza tuh lebih ke anak yang patuhi protokol. Kayak Ziza tuh nggak pernah ketinggalan nih masker. Ziza tuh selalu bawa masker cadangan, jadi nggak minta-minta kalau misalnya di jalan kotor, jatuh, ataupun kehujanan, Ziza tuh masih ada bawa cadangan. Terus tuh orang tua Ziza juga selalu ngingetin kayak bawa hand sanitizer, jadi Ziza tuh kemana-mana juga bawa hand sanitizer Kak. Nah jadi seperti itu, meskipun kita berinteraksi dengan orang banyak kan, tapi yang perlu yang kita tambah kan cuma 3M ini. Yes, Bisa benar. tambah bukan berarti kita berubah ya, berubah jadi Spider-Man contohnya, bukan. Bukan berarti kita berubah kan. Jadi kita cuma menambahkan di tatanan kehidupan kita yang biasanya kan kayak kita cuma cuci tangan dan lain sebagainya. Sekarang jadi rajin cuci tangan sampai kering tipis gitu. Halang, jadi ya cuma ditambah. Jadi kalau misalnya kita nih mau bergerak di sosial juga nggak harus sih di sisa yang sekarang ya ketutupan cuma muka aja kan, ngapain gitu ya kalau misalnya punya wajah cantik penyakitan juga percuma kan Kak. Benar. Ngapain kayak orang sekarang pakai masker ya cuman digaya-gayain taruh di di dagu. Nah kalau Zia pikir tuh ya buat apa, karena Zia juga sadar kalau di rumah tuh ada orang tua, ada adik, ada keluarga, ada saudara, ada kakek dan nenek. Kalau misalnya dari diri Ziza tuh nggak nerapin, ya nggak bisa lah Ziza mau merubah orang lain gitu kan. Pasti kau juga nggak pakai masker kayak gitu kan Kak, kau juga nggak cuci tangan, kau juga nggak jaga jarak. Apalagi Ziza ini kan misalnya kakak di sepupu tuh cewek tertua gitu kan, cucu tertua perempuan. Kalau Ziza nyontoinnya jelek ya adik kan nyontohin, iya, nyontohin juga kakak. Pasti dibilang itu si Caca juga nggak pakai. Baru Ziza ini kan anaknya kan banyak gerak sana sini Kak, jadi orang pastilah kayak ngelihat juga kayak misalnya nilai Ziza tuh dia nggak pakai masker. Jadi Ziza tuh nerapinnya dari diri sendiri dulu, baru ke teman-teman. Kayak misalnya kayak acara di forum anak kemarin, ayo adik-adik tetap jaga jarak ya, kalian ini dari kabupaten yang berbeda. Jadi yang pertama duluan tuh Ziza suruh nyontoin anak Tarakan itu harus pakai masker, harus jaga jarak. Jadi benar-benar Ziza nerapin di forum anak tuh, kalian tuh tuan rumah, jadi kalian harus mencontohkan kayak gitu. Meskipun ini eventnya anak-anak loh, namanya anak-anak ya, ceria, main sana kemari dan lain sebagainya, tapi Ziza tuh selalu macam kalian harus jaga jarak karena masih ada keluarga kalian di rumah kayak gitu. Iya benar. Intinya adalah peduli dengan diri kita sendiri, baru orang lain gitu kan. Dan contohinlah di diri kita dulu. Iya benar. Bener banget, setuju. Iya, yang paling bagus itu bukan dengan menegur tapi mencontoh. Iya, karena kita negur orang juga belum tentu dia bakal respect kan. Malah bisa jadi sebaliknya. Malah dianggap kita so serius banget gitu. Tapi ini Bang, bukan cuma 3M loh Bang. Apalagi? Ada 4M. Apalagi kan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga imun. Imun itu Oh, penting Bang, untuk iya kesehatan benar. tubuh kita. Benar. Kalau kita stres, tubuh kita melemah, virusnya gampang masuk Bang. Iya, Gitu. benar, setuju. Dan teman-teman Harus ceria sih. Emang Kak, sekarang nih kalau misalnya kita pikirin terus, ya Zia tuh sempat libur sosmed Kak 3 bulan.
karena Ziza malas lihat berita corona ini kayak oh ya sudahlah, Ziza lebih ke problem solving diri sendiri. Jadi Ziza bukan berhentikan kau itu, nggak usah siarin corona lagi gitu kan. Masih Ziza marah-marah gitu kan. Jadi Ziza evaluasi diri sendiri, Ziza tutup untuk semua sosmed, jadi cuman pakai WA. Jadi Instagram Ziza tutup semuanya dan lain sebagainya ya, karena itu tadi pusing Kak dengar berita corona. Akhirnya Ziza kembali lagi kayak diri Ziza ceria, jadi kayak tidak terbatas, oh enggak kok kemarin cuma gini-gini. Ternyata ya salah satu untuk kita enggak terkena ini bukan hanya dengan 3M tadi, benar dibilang imun, itu harus ceria juga. Jangan dibuat beban kayak gitu. Iya. Enggak, kita ini makhluk sosial. Karena kalau kita pikirin terus-menerus, mengeluh terus-menerus, takut dan sebagainya, kitanya juga akan diam di situ aja, nggak ada perkembangan di diri kita. Sementara dunia ini harus terus berkembang kan, gitu. Tapi yang paling kesel kan kita udah jaga tapi orang lain nggak jaga. Nah iya, ini Kita sudah menjaga diri. saya mau nanyain juga nih terkait dengan anak-anak muda yang mungkin masih bodoh amat, masih bodoh amat dengan situasi seperti ini, yang padahal kalau di Tarakan sendiri ini saat ini loh udah zona merah toh. Ya, sudah merah lagi. Udah merah lagi. Padahal sempat turun, sudah zona merah lagi. Bahkan banyak orang yang menganggap maskernya itu hanya kebutuhan fashion doang. Mereka nggak pakai, beneran pakai. Nah, pendapat kalian nih bagaimana? Alhamdulillah ada peningkatan lagi. Tapi peningkatannya nggak bagus, Jos. Nggak bagus ya. Jadi waktu di acara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kemarin, Ziza bergerak sama partisipasi publik untuk perlindungan perempuan dan anak bergerak. Jadi kita membagikan dalam rangka HUT Sumpah Pemuda yang ke-92, jadi kita bagi jumlah maskernya itu 920 masker. Dan sasaran kita itu di kafe yang ada di kafe itu. Lihat Kak, kayak orang tuh nggak habis pikir, kayak masih aja mau ngumpul di tempat yang rame-rame. Mereka nggak pakai masker, alasannya makan, padahal lagi ngobrol gitu. Nah Kak, Ziza tuh bingung kan, kayak alhamdulillah ya Ziza tuh kalau ngumpul-ngumpul kayak gitu kan udah nggak terlalu lah, karena ya memang sih gabut sih di rumah, tapi ada kayak yang lebih gabut dari ngumpul kayak gitu nah Kak. Maksudnya kita tuh bagikan masker malah ditaruh, malah nggak dipakai. Yang susah nih sekarang nimbu, kita tuh sudah kasih masker, maksudnya kita tuh negur secara halus gitu kan, tapi yang nggak peka, harus kembali ke diri masing-masing lagi. Dia tuh sadar nggak sih kalau menggunakan tuh masker penting. Ada yang bilang lah sesak napas dan lain sebagainya. Nah itu tadi Kak, harusnya pemuda nih jadi contoh gitu kan Kak. Malah sekarang berita terbaru, orang isi bensin nggak pakai masker dilarang isi bensin, terus malah diludahin orang yang ngingatin. Ayo, nah sekarang itulah Kak, entah itu orang bodoh atau bagaimana atau nggak tahu, Ziza rasa tuh itu orang yang bener-bener buta tuli Kak. Egois gitu ya bahasa kasarnya ya teman-teman ya. Ya itu tadi, kita sudah menjaga tapi orang lain yang nggak menjaga itu sama aja gitu nah Kak. Apalagi bilangnya pemerintah nggak bantu ini itu. Nah iya bener banget, Pemerintah diselain. Iya. kembali lagi orang nyalain pemerintah, padahal pemerintahnya juga udah nerapin berbagai kebijakan kan. Iya, makanya itu Zia bilang kan, tahu apa sih tentang pemerintah? Zia bilang gitu. Dia bilang kan, korupsi inilah. Kalian yang nggak menjaga, udah dikasih tahu dengan pemerintah nggak bantu ini. Pemerintah udah bantu, himbauin, pemerintah sudah bantu masker, pemerintah sudah bukakan bantuan dana lagi, dibesarin rumah sakit dan lain sebagainya, ditambahin dananya buat COVID ini. Tapi mereka baliknya ke pemerintah, dibilang ini mau lockdown. Emang kita negara kaya nggak? Ya. Kita negara kaya emang, kayak misalnya di Australia mereka lockdown. Ya pemerintahnya mereka masih bisa kasih makan karena mereka negara kaya. Lah kita sampai negara yang terpencil pembagian belum merata bagaimana? Iya setuju Gak banget. bisa diikutin. Jadi Zia bilang, apa yang kau lihat budaya di luar nggak bisa kau terapkan semua di Indonesia. Kau tinggal di mana sih? Ya ikutinlah aturan yang ada di Indonesia, kayak gitu Zia bilang kan. Karena kalau Zia nih orangnya kalau misalnya mau nyalahin pemerintah tahu apa sih maksudnya, bukan Zia sombong, tapi Ziza tuh nggak setuju anak-anak yang ngomong
hanya untuk menyalahkan kayak gitu. Nah, tidak membantu untuk sama-sama mencari solusi kayak gitu Kak. Iya benar banget. Nah kalau Jawas nih pendapatnya bagaimana terkait dengan mungkin banyaknya masyarakat yang masih berharap besar sama pemerintah, menyalahkan pemerintah, sementara dirinya sendiri juga nggak melakukan apa-apa, bahkan untuk dirinya sendiri lagi gitu. Nah Jawas pendapatnya bagaimana tuh? Itu sih egois ya. Egois. Iya benar banget. Kita lihat lah dari kota kita dulu ya, udah banyak anjuran-anjuran dari pemerintah, udah banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, langkah-langkahnya. Kemarin kan sempat lockdown nih, tapi kalau lockdown terus ekonomi nggak jalan, gimana kita mau menjalankan kehidupan kita dengan baik gitu loh. Iya benar. Kalau ekonomi nggak jalan kan makin banyak yang di PHK dan segala macamnya ya nggak. Karena kembali lagi kita punya kebutuhan masing-masing juga kan. Nah untuk menutupi kebijakan dibukanya lockdown itu ya kesadaran kita gitu kan. Kalau kita melanggar menjalankan pemerintah, kita harus sadar gitu. Emang sumbangsiku kepada pemerintah tuh apa sih? Iya, setuju. Iya, nak. Setuju banget. Iya. Itu kan. Ada ungkapan begini, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tanyakan apa yang negara. Gitu. Kalau mereka nggak paham, kita sebagai pemuda yang tergerak dalam organisasi, kita gak mau organisasi aja itu udah nunjukin kita loh bahwa kita tuh punya pemikiran yang beda dengan yang lain. Orang-orang seperti inilah yang harusnya seperti kita ini yang bergerak, sadarkan teman-teman kita gitu. Seperti KJJ lakuin gitu loh, bagi-bagi masker, cuma orangnya kurang peka, tadi kodenya kurang keras gitu, mau to the point ngomong. Langsung pakein aja gitu harusnya. Giliran mau diterapin denda baru marah-marah bilang kayak miskin. Padahal cuman pakai masker seberapa sih? Masker yang kain lah sekarang 20.000, 10.000, 5.000. Pakai aja gitu kan, maksudnya pas didenda baru marah-marah. Baru nyalah-nyalahin padahal udah dibantu dan lain sebagainya. Sumbangsinya tuh apa sih? Harusnya pemerintah tuh kita dukungnya dengan apa? Ya patuhilah protokol kesehatan. Iya setuju banget sama. Yang mungkin kan kita dukung pakai dana teman-teman. Iya. Maksudnya bukan di sini pro pemerintah. Iya. Maksudnya kita tuh menempatkan bagaimana kita tuh bukan menitik beratkan di satu pihak, tapi kita juga perlu eval sama diri sendiri, evaluasi dan gimana ya? Self diri kita sendiri. Ya misalnya kayak dibentengi diri kita sendiri. Nah, self control gitu iya, kali ya. Self control. Nah, integritas dalam diri itu harus dibangun dulu Kak. Baru bisa ke orang lain kayak gitu. Orang-orang juga kadang lupa yang kita butuhkan itu solusi, bukan perdebatan. Bener. Mungkin perdebatan tapi yang menghasilkan solusi. Karena pada intinya kan untuk mengatasi pandemi ini sendiri teman-teman ya harus ada sinergi antara kerjasama ini tadi kan, antara masyarakat dan juga pemerintah ini sendiri yang membuat kebijakan. Karena kalau pemerintahnya sehebat apapun kebijakan yang dibuatnya, kalau nggak diterapkan oleh masyarakatnya tadi, percuma. Peraturannya udah bagus, tapi kalau mau dilihat pemerintah seberapa sih? Minoritas. Iya. Masyarakatnya banyak. Pemerintah juga masyarakat, gitu kan? Masalah pemerintah juga menerapkan itu tadi loh, peraturannya itu sendiri itu kan. Bingung aja kok misalnya ada yang salahkan gitu. Salahkan diri sendiri lah. Oke, mungkin kita pertanyaan selanjutnya nih tentang diri kalian lagi nih terkait dengan bentar kan 2021 ya, perganti tahun nih. Nah kalau teman-teman pencapaiannya apa aja nih, dan mungkin ada yang nggak dicapai juga, mungkin belum rezeki atau belum beruntung untuk mencapai tersebut, apa aja nih dari Joas mungkin? Yang dicapai apa ya, mungkin alhamdulillah tahun ini saya tuh punya cita-cita mau gimana caranya biar saya bisa berkarya gitu kan. Musik dan menulis sastra puisi-puisi gitulah. Alhamdulillah tahun ini tercapai. Saya ikut klub puisi dan tahun ini juga dibilang pencapaian iya, tapi jadi tanggung jawab juga, diangkat jadi ketua umum PPST dan beberapa baik mungkin. Jadi pencapaiannya juga banyak, ya kan? Kalau Aziza? Kalau di 2020 ini tadi terakhir Ziza daftar event ke Singapura Kak. Ziza lolos tahap pertama, tapi tahap keduanya Ziza udah batalin. Ziza nggak ikut karena tahap kedua ini di tahun 2021. Udah tahun 2021, nah itu bulan 4
Ziza belum berani ambil langkah keduanya karena ya itu tadi Kak, nggak tahu tahun depan Ziza bakal sekolah offline. Terus abis itu puasa juga di bulan 4 itu kita mau puasa. Jadi Ziza kayaknya memutuskan untuk tidak ngambil yang ke Singapura ini. Tapi Tuhan tuh selalu baik, kita tuh nggak bisa milih dua-duanya. Jadi ada harus satu yang dikorbankan. Iya, setuju. Jadi Ziza korbankan yang ini, alhamdulillah beasiswa Kaltara Cerdas keluar. Itu dia. Nah, pemerintah lagi-lagi membantu kita. Iya, bener. Sebenarnya tahun ini tuh banyak sekali tinggal beasiswa. tinggal kemauan. tinggal kitanya aja lagi aktif atau enggaknya kan Iya, teman-teman ya. kan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tapi ada usaha juga, jangan cuma aku mau, tapi diam aja. Kayak kode-kode gitu lah. Aduh, oke, next question nih. Harapan kalian di tahun baru 2021 apa? Mungkin dari Aziza duluan kali. Iya. Harapannya? Harapan saya nggak banyak Kak, jadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Iya. Bermanfaat lagi, karena hidup ini untuk bermanfaat buat orang banyak Kak. Karena kita hidup bukan untuk individualis, jadi kita hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi segimanapun, entah Ziza tahun depan udah buka lapangan pekerjaan, insya Allah lah. Entah Ziza udah bisa pegang organisasi buat organisasi sendiri, entah Ziza punya penghasilan sudah bisa bantu orang lain, ya itu aja sih Kak. Nggak pernah, Ziza tuh nggak pernah orang yang nuntut untuk kayak tak 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 gitu. Nah, tapi Ziza tuh tipe orang yang idealis sih bisa sih, tapi Ziza orang yang pakai konsep. Jadi konsepnya itu nggak cuman A tuh A, B tuh B. Tapi Ziza tuh dibilang kenapa sih Ziza nggak pakai cara lurus untuk sampai ke situ, harus belok dulu. Ya karena itu tadi Kak, kalau misalnya kita nggak laluin yang belok-belok ini, kita nggak bakal tahu, kita bakal berdiri di zona nyaman terus. Yes. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman ini. Entah apapun itu halangannya, menjadi batu loncatan di jalan yang akan datang. Nah, gitu, Kak. Jangan takut untuk berproses ya Aziza ya. Kemudian Nikmat kok, Kak. iya. Berproses itu nikmat sebenarnya. Jadi orang tahu tuh Zizanya ya sukses aja, kegiatan aja, berangkat aja, padahal di belakang menangis darah juga. Perjuangan juga nggak main-main. Iya. Nah, kalau jelas nih harapannya untuk tahun 2021 apa? yang pertama lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Yang kedua, kan yang pertama tadi kan udah sebut pertama. Banyak nih kayaknya nih. Pertama, yang kedua tuh saya berharap semoga pandemi cepat berakhir. Iya, benar. Vaksin yang baik ditemukan terbaiknya, terus sakit itu ya mulai hilang lah gitu kan. Sakit apa ini? Ya, Sakit di hati. tahun ini kan mulai kesenjangan segala macam ini kan Oke, mulai itu. hilang, lebih baik lagi lah gitu. Terus bisa lebih aktif lagi, masih ke masyarakat semakin luas, semakin banyak ya gitu. Berkembangnya apa yang ada di sekitar kita juga ikut berkembang, bukan cuma kita aja yang berkembang, tapi yang di sekitar kita juga berkembang gitu. Di-spend lebih banyak ya. Ya. Jadi pengen jam terbangnya lebih banyak, jadi ada penghasilan. Iya, benar. Yang utama itu sih intinya. Sama kayak kata Pak Habibie, jadilah mata air yang jernih. Beuh. Oke teman-teman, pembahasannya luas banget ya, seru banget. Tapi sayangnya waktu kita nggak begitu banyak. Nah, ini kameramen udah suruh stop nih. Oke, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Satu kata yang mendeskripsikan 2020. Satu kata aja. 2020. No, apa gitu? Mantap. Aziza bilang mantap. Nah, kalau Joas? Apa ya 2020 itu Harusnya lebih ke bersyukur beda. sih, Kak. 2020 beda. 2020 beda. Beda sekali. Kalau Gaung 2020 sarangi. Oh. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada Joas dan juga Aziza udah datang ke Lisan Literasi dan Seni Anak Indonesia. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin Gaung di sini pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.